Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Kemudian tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menderang seperti saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Ayu Andika Ridwan, program studi Pendidikan Agama Islam kelompok 3. Nah, adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, baik teman-teman, adapun materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu sejarah pengkodifikasian atau sejarah pembukuan hadis. Nah, jadi sejarah pembukuan hadis di sini itu melalui beberapa periode dengan abad-abad yang berbeda. Akan tetapi saya akan menjelaskan lebih dulu apa sih sebenarnya hadis itu. Nah, jadi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan. Kemudian karena kita ketahui bahwa hadis merupakan pilar kedua, merupakan sumber Islam, sumber pedoman Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi sangat penting untuk mempelajari hadis ini. Nah, kemudian hadis di sini itu atau sahabat menerima hadis itu melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara mengikuti taklim-taklim yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu ketika suatu peristiwa terjadi kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjelaskan hukum yang berlaku pada kejadian tersebut kepada para sahabat. Kemudian yang ketiga yaitu ketika sahabat mengalami suatu peristiwa, kemudian ia menanyakan hukumnya kepada Rasulullah. Kemudian yang keempat yaitu para sahabat mengamati tingkah laku Rasulullah saat melakukan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Jadi itulah cara-cara sahabat mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian pengklasifikasian atau pembukuan hadis ini itu melalui beberapa periode. Yang pertama itu pada abad pertama yaitu di masa Rasulullah. Nah, jadi di masa ini tuh pembukuan hadis itu belum dilakukan, akan tetapi penulisannya itu sudah. Akan tetapi di awal-awal kenabian Rasulullah SAW, Rasulullah melarang kepada para sahabat untuk menulis hadis seperti yang diriwayatkan oleh atau seperti ketika Rasulullah bersabda yaitu janganlah kalian menulis apapun dariku kecuali Al-Quran, dan apabila kalian menulis dariku kecuali Al-Quran maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi hadis ini itu tentang pelarangan untuk menulis hadis. Kemudian apa sih alasan Rasulullah kenapa hadis ini tuh dilarang untuk ditulis? Nah, jadi adapun beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis, yaitu karena yang pertama, karena pada saat itu Al-Quran itu masih turun. Jadi ditakutkan nantinya hadis ini akan bercampur dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah tuh takut nantinya para sahabat itu lebih gencar mempelajari hadis dibandingkan Al-Quran. Kemudian sifat pelarangan penulisan hadis ini tuh sifatnya adalah umum, sedangkan sifat pembolehan atau pengizinan Rasulullah untuk menulis hadis ini tuh sifatnya khusus, seperti sabda Rasulullah yaitu tulislah, demi jiwaku ada di tangannya, tidak ada yang keluar di mulutku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Dawud. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa ada pembolehan
untuk menulis hadis, akan tetapi ini tuh sifatnya khusus. Nah, sebenarnya ini tuh ditujukan untuk siapa? Nah, jadi pengkhususan ini tuh ditujukan pada sahabat yang memiliki ingatan yang tidak kuat atau penghafalan yang kurang. Kemudian pembolehan ini itu juga dikhususkan pada sahabat yang bisa menulis dan membaca, sebab jangan sampai ketika menulisnya itu mengalami suatu kesalahan. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke abad kedua. Nah, abad kedua di sini yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, disinilah pembukuan hadis secara resmi dan secara besar-besaran dilakukan. Nah, apa sih yang mendorong Umar bin Abdul Aziz ini untuk membukukan hadis? Nah, adapun beberapa faktor yang melatar belakanginya, yaitu karena pada saat itu sudah tidak ada lagi penghalang untuk membukukan hadis tersebut. Karena kenapa dulu kita dilarang, yaitu karena ditakutkan bercampur dengan Al-Quran. Akan tetapi pada saat itu Al-Quran itu sudah dibukukan dan sudah disebarluaskan. Kemudian adapun faktor yang kedua, yaitu karena udah banyak para penghafal hadis yang berguguran akibat lanjut usia, kemudian adanya peperangan sehingga menggugurkan banyak para penghafal hadis. Kemudian karena semakin menyebarnya atau semakin meluasnya umat Islam, makanya para sahabat banyak yang berpencar, sehingga rasanya perlu untuk membukukan hadis ini agar hadis ini tidak punah, seperti itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun mengumpulkan para ulama untuk melakukan pengkodifikasian hadis ini. Nah, ulama-ulama itu seperti Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasan, kemudian Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri Al-Madani. Nah, itulah para tokoh yang ditunjuk oleh Umar bin Abdul Aziz, kemudian diikuti oleh beberapa tokoh di selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke abad yang ketiga. Nah, di abad ini sebenarnya sebelum memasuki atau saat di abad kedua Hijriah melahirkan beberapa mujtahid di berbagai bidang, seperti di bidang fikih, di bidang ilmu kalam. Nah, ketika bidang-bidang itu kadang memiliki perbedaan pendapat, akan tetapi hal itu tidak membuat mereka berpecah, melainkan mereka tetap saling menghormati. Kemudian kan tetapi setelah memasuki abad ketiga, para pengikut imam-imam ini tuh merasa bahwa imamnya lah yang paling benar, sehingga muncullah beberapa konflik, sehingga hadis-hadis banyaklah yang memasukkan atau muncullah hadis-hadis palsu untuk menguatkan atau untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, kembalilah ke posisi semula atau keadaan seperti semula. Nah, di abad ini para ulama itu mengklasifikasikan hadis itu berdasarkan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, disandarkan kepada sahabat, disandarkan kepada tabi'in. Kemudian mengklasifikasikan pula hadis-hadis berdasarkan yang sahih, yang dhaif, kemudian yang hasan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pada abad keempat, yaitu di sini keadaan Islam itu sudah mulai menurun atau melemah, sehingga pembukuan hadis itu lebih banyak dibukukan pada abad-abad sebelumnya dibandingkan dengan pada abad keempat ini. Nah, adapun beberapa hadis atau hadis yang sudah dibukukan itu seperti Al-Sahih oleh Ibnu Az-Husaimah dan beberapa hadis lainnya. Nah, pada abad ini para ulama itu lebih banyak mempelajari, menghafal dan memeriksa matan dan sanadnya. Kemudian pada abad kelima sampai sekarang, yaitu para ulama di situ lebih
lebih menghususkan atau mengklasifikasikan hadis berdasarkan jenis kandungan yang sama dan sifat-sifatnya yang sama, kemudian disatukan dalam satu kitab. Nah, jadi itulah beberapa periode yang dilalui untuk pembukuan hadis itu. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.